Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurrohmah. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Reta. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi pengukuran dan penilaian di dalam kewajiban. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengukuran. Teman-teman pasti sudah tahu kan, kalau kewajiban itu menggambarkan cerminan dari aset. Artinya apa? Kewajiban ini merepresentasikan sebagian sumber dana dari aset yang berupa potensi jasa atau manfaat yang mampu menghasilkan barang atau jasa. Nah, kalau di aset pengukurannya berdasarkan harga kesepakatan atau kos, di kewajiban juga sama. Pengukurannya berdasarkan kos atau yang sering kita sebut juga dengan biaya. Nah, kos atau biaya ini tadi kan berfungsi sebagai alat pengukur. Jadi, kos atau biaya ini tadi sebagai alat pengukur tidak hanya untuk memperoleh aset saja, tetapi juga digunakan pada saat terjadinya kewajiban atau timbulnya utang. Jadi, pengukuran di dalam kewajiban sesuai dengan pengukuran aset. Jadi, pengukuran dapat didefinisikan sebagai bentuk penentuan jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu objek kewajiban pada saat terjadinya transaksi yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran fisis objek tersebut. Menurut Suarjono 2005 menyatakan bahwa pengukuran yang paling objektif untuk menentukan kos kewajiban pada saat terjadinya adalah penghargaan sepakatan dan bukan jumlah rupiah pengorbanan ekonomis masa depan. Penghargaan ini berlaku untuk kewajiban jangka panjang. Artinya apa? Penghargaan kesepakatan ini dalam transaksi antar pihak independen menjadi dasar pengukuran karena jumlah rupiah tersebut dianggap cukup terandalkan untuk mendekati atau mengaproksimasi nilai sebenarnya atau nilai wajar suatu objek pada saat transaksi. Nilai wajar atau nilai sebenarnya itu tidak dapat diamati, tetapi dapat diaproksimasi dengan harga kesepakatan. Harga kesepakatan itu sendiri akan berbeda atau bervariasi antar transaksi yang sama, yang terjadi berkali-kali untuk objek yang sama, baik dari satu entitas maupun berbagai entitas. Kos yang didasarkan atas penghargaan kesepakatan lebih terandalkan karena penyebarannya yang lebih terpusat atau bervariasi lebih sedikit daripada kos yang didasarkan atas penilaian secara subjektif atau selain harga kesepakatan. Dengan kata lain, kos atas dasar penghargaan kesepakatan ini lebih akurat daripada atas dasar yang lain. Padahal pada halaman 321 itu kan sudah dicontohkan. Misalnya, kalau utang usaha diakui sebesar 1 juta rupiah, padahal disepakati secara tegas dan diketahui bersama bahwa utang tersebut dapat dilunasi setiap saat dalam waktu kurang dari 10 hari dengan jumlah Rp970.000, yang berarti diskon Rp30.000. Artinya apa? Awalnya kan perusahaan mempunyai hutang sebesar 1 juta rupiah, tapi apabila dalam waktu kurang dari 10 hari perusahaan ini mampu melunasi hutangnya, maka perusahaan mendapatkan diskon sebesar Rp30.000. Jadi, perusahaan hanya membayar hutangnya sebesar Rp970.000. Lalu, pencatatannya bagaimana? Pencatatannya dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pencatatan atas dasar konsep konversatisme dan pencatatan atas dasar konsep kontinuitas usaha dan pengelolaan perusahaan yang baik.
Apabila perusahaan mencatat hutangnya sebesar 1 juta atas dasar konsep konversatisme, maka jumlah rupiah ini adalah jumlah hutang yang dalam keadaan paling tidak menguntungkan bagi perusahaan. Karena apa? Karena perusahaan telah melewatkan kesempatannya dalam memperoleh potongan harga atau diskon itu tadi. Jadi, pencatatan atas dasar konversatisme ini dapat merugikan bagi perusahaan. Tetapi, apabila perusahaan mencatat hutangnya sebesar Rp970.000 atas dasar konsep kontinuitas usaha dan pengelolaan perusahaan yang baik, maka keadaan ini dapat menguntungkan perusahaan karena perusahaan telah membayar hutangnya secara tunai. Ya, yang selanjutnya yaitu kewajiban dalam pembelian kredit. Teman-teman pasti sudah tahu kan, kewajiban itu muncul disebabkan karena apa? Kewajiban itu muncul karena pembelian secara kredit. Dasar pengukuran aset yang paling objektif adalah kos tunai atau kos tunai implisit. Sebenarnya, apa itu kos tunai implisit? Kos tunai implisit adalah jumlah rupiah yang diperlukan apabila pembelian dilakukan secara tunai. Dan karena kewajiban merupakan cerminan dari aset, maka pengukurannya juga menggunakan pengukuran aset. Jadi dapat disimpulkan, untuk pengukuran kewajiban di sini menggunakan kos tunai. Nah, selanjutnya di buku dicontohkan, misalnya suatu perusahaan menandatangani kontrak pembelian mesin. Perusahaan menyepakati harga kontrak mesin sebesar Rp1.600.000 dan dibayarkan dalam 8 kali angsuran tiap akhir triwulan sebesar Rp200.000 tanpa menyebutkan adanya bunga eksplisit. Kalau mesin tersebut dapat diperoleh dari toko yang sama dengan harga tunai sebesar Rp1.465.000, maka selisihnya adalah bunga sebesar Rp135.000. Nah, di dalam kasus ini itu perusahaan sedang membeli mesin seharga Rp1.600.000. Nah, mesin ini tadi sama perusahaan itu bisa diangsur sebanyak 8 kali dengan harga Rp200.000 per 3 bulan sekali atau per triwulan. Di dalam kasus ini juga sebenarnya harga nominal tersebut melebihi kos tunai implisit, yaitu jumlah rupiah yang diperlukan seandainya pembelian mesin dilakukan secara tunai. Nah, ingat ya, pengukuran di dalam kewajiban itu tadi atas dasar apa? Ya, pengukuran di dalam kewajiban itu berdasarkan kos tunai. Jadi, kewajiban di sini harus dicatat berdasarkan kos tunainya, yaitu sebesar Rp1.465.000. Jadi, jurnalnya perusahaan dapat mendebit mesin seharga Rp1.465.000 karena mesin ini tadi dapat menambah aset perusahaan dan mengkredit hutang usaha sebesar kos tunai yaitu Rp1.465.000. Kemudian, pada saat mencatat bunga, perusahaan dapat mendebit mesin sebesar kos tunai tadi seharga Rp1.465.000 dan mendebit bunga tangguhan yaitu selisih antara kewajiban atau utang usaha ini dengan mesin atau kos tunai tadi, yaitu sebesar Rp135.000 dan mengkredit utang usaha sebesar Rp1.600.000. Yang selanjutnya yaitu diskon obligasi. Diskon obligasi yang belum diamortisasi bukan merupakan suatu rugi, karena aset yang diperoleh sebelumnya tidak ada yang berkurang atau menguap. Artinya, diskon tersebut harus dilaporkan dalam neraca sebagai pengurang nilai nominal hutang obligasi. Jadi, akun diskon obligasi merupakan akun penilaian terhadap akun hutang obligasi yang memuat nominal hutang. Diskon obligasi merupakan bunga yang belum dibayar dan yang nantinya akan dibayar pada saat utang obligasi jatuh tempo. Jadi,
Tidak tepat apabila kita mengartikan bahwa diskon utang obligasi sebagai bunga dibayar di muka, karena sebenarnya diskon obligasi memang belum dibayar. Lalu yang selanjutnya yaitu premium obligasi. Premium obligasi bukan sebagai pendapatan tangguhan, karena secara konseptual, pendapatan atau laba tidak timbul dari proses pemerolehan hutang. Pendapatan hanya timbul dari kegiatan pembentukan pendapatan. Dan atas dasar kontinuitas usaha, premium obligasi yang belum diamortisasi adalah benar-benar merupakan utang. Artinya, premium obligasi merupakan unsur dari jumlah rupiah utang perusahaan. Lalu yang selanjutnya yaitu kewajiban moneter dan non-moneter. Kewajiban moneter adalah kewajiban yang pengorbanan sumber ekonomi masa depannya berupa kas dengan jumlah rupiah dan saat yang pasti, baik jumlah tunggal maupun beberapa pembayaran berkala. Artinya, secara konseptual pada saat terjadinya transaksi kewajiban moneter diukur atas dasar nilai diskon pembayaran kas masa yang akan datang. Hal ini berlaku khususnya untuk kewajiban moneter jangka panjang. Untuk kewajiban moneter jangka pendek, kewajiban dapat diukur atas dasar nilai nominal berdasarkan konsep dasar materialitas. Termasuk dalam pengertian kewajiban moneter adalah penerimaan di muka yang dikompensasi dengan pembelian barang dan jasa di masa yang akan datang. Disebut kewajiban moneter karena kalau pembelian barang dan jasa batal, uang muka tersebut harus dikembalikan. Yang selanjutnya yaitu kewajiban non-moneter. Kewajiban non-moneter adalah keharusan untuk menyediakan barang dan jasa dengan jumlah dan saat yang cukup pasti yang biasanya timbul karena penerimaan pembayaran di muka untuk barang dan jasa tertentu. Bila pembayaran di muka penuh, maka kewajiban non-moneter diukur atas dasar pembayaran tersebut yang menunjukkan harga yang disepakati untuk barang dan jasa. Pembayaran penuh di muka tersebut sebenarnya merepresentasikan jumlah untuk menutup kos barang dan jasa. Jumlah yang digunakan untuk menutup kos itulah yang murni merupakan kewajiban. Lalu yang selanjutnya yaitu penilaian. Penilaian kewajiban adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat tertentu kewajiban harus dilunasi. Dengan kata lain, penilaian ini merupakan penentuan nilai kewajiban sekarang. Di dalam obligasi, nilai sekarang tersebut disebut dengan nilai bawaan atau nilai pelunasan sekarang. Jadi, nilai pelunasan sekarang itu pada umumnya bergantung pada nilai pasar obligasi. Di dalam penilaian, mengacu pada nilai keharusan sekarang. Pada setiap saat antara terjadinya kewajiban sampai dilunasinya kewajiban. Jadi, dapat disimpulkan apabila semakin mendekati saat jatuh tempo, nilai kewajiban akan semakin mendekati nilai nominal kewajiban. Yang selanjutnya yaitu atribut penilaian kewajiban. Dasar atau atribut penilaian kewajiban yang pertama yaitu harga pasar sekarang atau current market value. Ini berarti kewajiban yang melibatkan komoditas dan surat-surat berharga. Contohnya itu kewajiban penerbit opsi dan beberapa kewajiban pedagang efek. Lalu dasar atau atribut penilaian kewajiban yang kedua yaitu nilai pelunasan neto atau net settlement value. Ini berarti kewajiban yang melibatkan jumlah rupiah yang cukup pasti, tapi waktu pelunasannya tidak cukup pasti.
Contohnya yaitu utang usaha, utang wesel jangka pendek, dan utang garansi. Lalu dasar atau atribut penilaian kewajiban yang ketiga adalah nilai diskunan aliran kas masa datang atau discounted value of future cash flow, yang berarti kewajiban moneter jangka panjang jumlah rupiah maupun saat pembayaran cukup pasti. Contohnya itu utang obligasi dan utang wesel jangka panjang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.